Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmal Maulal Azam dengan NIM 2412500528. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran strategis pesantren dalam pengembangan aswaja. Jadi, apa sih sebenarnya pesantren itu? Secara etimologi, kata pesantren berasal dari kata santri yang mendapat imbuhan pean yang berarti tempat tinggal para santri. Menariknya, menurut para ahli, kata santri diduga kuat berasal dari istilah Sanskerta sastri yang berarti melek huruf atau terpelajar, atau dari bahasa Jawa cantrik yang berarti orang yang mengikuti gurunya kemanapun pergi. Pesantren memiliki sistem nilai, tradisi, dan struktur sosial tersendiri, menekankan keseimbangan antara pendidikan formal, spiritual, dan sosial dalam satu kompleks asrama. Untuk jejak dakwahnya, secara historis, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara. Cikal bakalnya sudah bisa kita telusuri sejak abad ke-12 hingga abad ke-15 Masehi. Tokoh besar seperti Maulana Malik Ibrahim memulai tradisi ini dengan mendirikan lembaga pendidikan untuk membina para santri agar memiliki pemahaman agama yang kuat demi mempersiapkan mereka menjadi penyebar dakwah. Langkah ini kemudian dilanjutkan secara masif oleh Wali Songo. Salah satunya adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang mendirikan pesantren Ampel Denta di Surabaya. Dari rahim Ampel Denta inilah lahir jaringan ulama Nusantara yang menyebarkan Islam secara damai, sistematis, dan kultural tanpa menghilangkan budaya lokal yang ada. Adapun 5 rukun pesantren, yaitu ada masjid sebagai pusat spiritual dan pembelajaran, yai sebagai figur, santri, adapun kitabnya, kitab kuning, dan pondok sebagai tempat pembinaan karakter. Selanjutnya, metode transmisi keilmuan. Jadi, bagaimana pesantren mentransmisikan keilmuannya secara kokoh? Pesantren memiliki karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan barat. Jantung pembelajarannya bersumber dari pengkajian kitab kuning, kitab-kitab klasik, karya ulama terdahulu yang mencakup bidang fikih, tafsir, hadis, akhlak, nahwu, sorok, hingga tasawuf. Jadi ada 2 metode utama yang dirumuskan oleh para kiai dalam mentransfer ilmu ini. Yang pertama yaitu metode sorogan. Ini adalah metode individual di mana seorang santri mendatangi kiai atau ustadz secara langsung untuk membacakan kitab, menerjemahkannya kata demi kata, dan langsung dikoreksi. Metode ini menuntut kesabaran, kedisiplinan, dan ketaatan yang sangat tinggi dari seorang murid. Yang kedua, yaitu ada metode bandungan. Metode ini bersifat kolektif atau satu jalur monolog, di mana kiai membacakan, menerjemahkan, dan mengulas isi kitab sementara para santri mendengarkan dengan seksama sambil memberikan catatan makna harfiah atau sah-sahan serta kode-kode posisi kata i'rab pada kitab mereka. Melalui kombinasi metode ini, keilmuan Islam diserap secara utuh, mendalam, dan konstekstual. Adapun otoritas sanad. Nah, ini poin paling penting yang menjadi keunggulan mutlak pesantren. Di pesantren, santri tidak sekadar membaca terjemahan kitab secara mandiri, lalu menafsirkan sendiri sesuka hati. Belajar di bawah bimbingan langsung, seorang kiai menjamin adanya rantai transmisi keilmuan atau sanad yang jelas, sah, dan tidak terputus hingga ke pengarang kitab tabi'in, bahkan bersambung langsung kepada Rasulullah SAW. Sanad inilah
yang menjaga keaslian ajaran Islam dan membentengi umat dari penafsiran yang keliru atau ekstrim. Disinilah peran pesantren menjadi sangat strategis dalam merawat ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Aswajah An-Nadliyah, di tengah gempuran ideologi transnasional yang radikal, toleran, atau liberal. Pesantren hadir sebagai benteng ideologi. Selanjutnya, prinsip Aswaja. Pesantren menanamkan 4 pilar utama Aswaja dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tawasud, mengambil jalan tengah atau bersikap moderat; tawazun, menjaga keseimbangan antara dalil teks dan realitas sosial, serta seimbang antara hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan sesama manusia, hablum minannas. Yang ketiga, tasamuh, bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat. Yang keempat, iktidal, tegak lurus dan berlaku adil. Nilai-nilai ini bukan sekadar teori di atas kertas, melainkan dipraktikkan langsung dalam kedisiplinan. Santri membagi waktu antara mengaji, beribadah, dan bergotong royong di masyarakat. Adapun di pesantren itu ada pembinaan akhlak, yaitu kemandirian dan kesederhanaan, hikmah pengabdian, kedisiplinan spiritual, dan terakhir etika berpikir. Benteng ideologi bangsa. Di tengah gempuran ideologi radikalisme dan liberalisme, pesantren hadir sebagai benteng pertahanan yang kuat. Melalui pengajaran Aswaja yang inklusif, pesantren membangun ketahanan ideologi umat agar tetap cinta tanah air dan menghargai keragaman Nusantara. Adapun di era sekarang, pesantren juga sudah beradaptasi dengan zaman digital yang serba teknologi. Pesantren masa kini tidak lagi tertutup. Integrasi kurikulum formal MIMTS MA dan penguasaan teknologi informasi menjadi standar baru. Santri digital mampu berdakwah melalui media sosial dengan konten yang santun, argumentatif, dan mencerahkan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.